Memang semakin bias nih Pak Susno, makin gak jelas sih. Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih? Ya saya ini kan orang desa, orang yang gini aja lah. Kok semakin masuk menungki untuk memporak-porandakan kredibilitas, integritas daripada Polri juga. Anggota diminta untuk mengantarkan dia itu. Anggota kan melaksanakan tugas. Hak kewenangan daripada atas yang bersangkutan pemeriksa dalam rangka apa kamu? Emang hak apa itu dua-dua itu untuk merintah-merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi. Ya saya ini kan orang desa, saya ini maklum lah, orang bodoh ya. Udahlah, kita nggak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu saya siapa dia gitu loh. Jadi jangan merasa sok suci lah, seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik. Halo, selamat datang kembali di channel Bang Dani TV Show. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa ya, hari ini kita bakal coba ngereaksi beberapa video yang masih di kasus Vina ya. Oke, kita langsung cek videonya. Memang semakin bias nih Pak Susno, makin gak jelas sih. Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih? Ya saya ini kan orang desa, orang yang gini aja lah. Kok semakin masuk menungki untuk memporak-porandakan kredibilitas, integritas daripada Polri? Anggota diminta untuk mengantarkan dia itu. Anggota kan melaksanakan tugas. Hak kewenangan daripada atas yang bersangkutan pemeriksa dalam rangka apa kamu? Emang hak apa itu dua-dua itu untuk merintah-merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi. Ya saya ini kan orang desa, saya ini maklum lah, orang bodoh ya. Udahlah, kita nggak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu saya siapa dia gitu loh. Jadi jangan merasa sok suci lah, seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi terpancing juga saya. Lah kan saya pelaku sejarah yang meriksa dia di bandara ya. Dia melakukan pelanggaran atau kabar eskrim, saya karo propos. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin daripada Kapolri, saya periksa, saya bawa dari bandara menuju ke Mabes Polri. Suci kah dia? Jadi nggak usah merasa suci gitu loh. Saya ini maklum lah, orang bodoh ya. Orang bodoh, dia mungkin berpendidikan tinggi, mungkin dia saking topnya, orang terkenal, sampai saya nggak kenal gitu kan. Suci kah dia? Jadi nggak usah merasa suci gitu loh. Emang kasus yang dihadapi dia kita nggak tahu. Kita kan pelaku-pelaku sejarah semua. Tapi kita tidak mau ngomong, tapi ini terpaksa kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu siapa sosok Susno Duaji. Nggak bersih-bersih amat itu orang. Dulu dia bermasalah kok. Ya saya mohon maaf kalau saya belum bisa memenuhi apa maunya dari siapa tadi? Ricky. Benar ngapakan nama? Saya catat nanti. Dia mungkin berpendidikan tinggi. Saya yakin dia pendidikannya tinggi, hebat di luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus, sering seminar, sering kuliah. Jangan-jangan profesor juga dia. Buktinya Profesor Indra Giri aja salah gitu kan. Pak, saya mau tanya dulu Pak, kenal dengan yang namanya Ricky Sitohang nggak Pak? Ricky siapa? Sitohang. Enggak kenal. Polisi loh Pak, paling tidak mantan polisi lah ya, karena beliau pensiunan katanya. Enggak kenal, betul. Wajahnya enggak kenal, namanya pun enggak kenal. Bapak nggak pernah buka TikTok Pak? Mana sempat. Tiap hari kadang-kadang banyak ngisi acara. Ini saya tanya, karena di TikTok tuh sedang ramai Pak. Jadi ada yang namanya Pak Ricky Sitohang. Ya. Katanya beliau itu pensiunan polisi yang justru mempertanyakan apa ya, mungkin bukan mempertanyakan ya Pak, artinya mengomentari lah. Ya. Kenapa sih seorang Susno Duaji dan seorang Profesor Riza Indragiri ini sering mengomentari kasus-kasus, kalau yang belakangan ini yang rame kan kasusnya Vina dan Eki ya Pak ya. Kapasitas Bapak Susno itu di situ apa gitu loh Pak? Ya, saya sama Pak Riza bukan komentari ya, tapi diundang secara resmi oleh beberapa televisi nasional untuk memberikan pendapat. Dan itu bukan sekali gitu kan, berkali-kali. Dan hampir kalau tentang Vina ini sama Ricky udah hampir bulan keempat ya. Iya, tapi ini saya mengutip ya Pak ya. Katanya kan Bapak itu bukan ahli, Bapak itu tidak punya kewenangan untuk mengomentari satu kasus yang sudah inkrah Pak. Termasuk Pak Riza? Iya, Bapak dan Pak Riza.
Pak Riza itu kan profesor ya, jelas keahliannya nggak diragukan. Ya. Saya diundang untuk menjadi ahli dan diterima gitu kan, oleh pengadilan diterima, oleh jaksa diterima, oleh penasihat hukum diterima. Di dunia. Dan artinya kalau diterima ini berdua bukan main-main dong ya Pak ya? Nggak, memang saya nggak ada pengalaman gitu kan. Saya ini kan petani. Dan kenapa petani tinggal di desa, anak orang kampung, pendidikannya ya SD gitu, sekolah dasar. Di CV Bapak saya banyak pendidikannya nggak cuma di dalam negeri loh Pak, tapi di luar negeri pun ada. Ya, tapi kan berawal dari SD ya. Ya, semua. Apalagi nama saya SD juga, Susno Duaji. Tahu tidak, kita kurang tahu ya. Tapi mungkin ada juga. Bukan ada lagi, beliau juga bilang bahwa Bapak nih dengan Pak Profesor Riza Indragiri nih cari panggung loh. Lah kan Bapak punya channel YouTube. Ya. Bapak sering dipanggil di TV. Artinya kalau panggung, Bapak sudah punya dong Pak. Ya, saya kan orang yang tidak dikenal orang gitu. Jadi maklum lah orang kampung. Ya, tapi kalau berapa bisa Bapak saja ya. Kalau Bapak nggak cuma 10-20 loh Pak. Ya, kalau masih dinilai saya cari panggung, ya setiap 17-an saya kan selalu cari panggung. Siapa tahu ada apa namanya lomba makan kerupuk gitu, lomba panjat pinang, kan ada panggungnya. Kemarin saya cari panggung di RT gitu, kebetulan di depan rumah. Lari karung gitu, panggung lari karung gitu kan. Yang dimaksudnya panggung apa? Yang nantinya ya, mungkin cari nama lagi gitu Pak, atau mungkin dianggap nama Bapak tidak cukup besar. Tapi kalau buat saya, begitu kita menyebut nama Susno Duaji dan nama Profesor Riza Indragiri, siapa yang nggak tahu Pak? Ya, saya ini kan orang desa, orang yang gini aja lah, bukan pejabat, orang desa, nggak punya kewenangan. Ya, siapa namanya tadi sih yang Riki Sihotang, mungkin Bapak lupa. Tohang atau ya mungkin dia yang punya nama besar, dia yang dikenal masyarakat, dia punya wewenang untuk mengomentari profesor kan? Berarti kan di atas profesor dia. Dia ngomong apa tadi, cari panggung Pak Riza. Pak Riza itu kan panggungnya udah banyak, kadang-kadang dia sibuk ngatur waktu, terlalu banyak yang ngundang. Baik sebagai dosen, baik sebagai pengisi materi, baik sebagai Kalau kita kilas balik ke zaman rame-ramenya Bapak dulu, katanya juga Pak Riki ini ikut memeriksa Bapak. Jabatannya apa dia dulu? Aduh, apa ya? Nah, kalau Bapak aja nggak kenal, bagaimana dia kenal? Nggak pernah. Dan saya kan tidak pernah, apa nama, komandan apa dia? Mantan Provos apa ya? Provos Pak. Ya Provos kan, saya nggak pernah diperiksa oleh Provos. Seumur hidup saya nggak pernah diperiksa Provos. Adapun ribut-ribut saya kan dikriminalisasi oleh yang meriksa anak buah saya sendiri. Tapi nama ini nggak ada. Nggak ada nama itu. Ya maklum lah, sudah tua mungkin saya pun lupa. Mungkin dia saking topnya, orang terkenal, sampai saya nggak kenal gitu kan. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Mohon maaf sekali. Ini saya juga mengutip ya Pak, maaf ya Pak, bukan kata-kata saya ya Pak, bahwa Pak Susno dan Pak Riza itu dianggap oleh Pak Riki justru memporak-porandakan integritas Polri sendiri dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang apa ya, seperti otokritik gitu ya Pak? Enggak, saya sama Pak Riza tidak memberikan pernyataan, tapi pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Ya, pengalaman saya jadi penyidik, kemudian pendapat saya, dan saya tidak menjatuhkan orang, tidak juga memporak-porandakan Polri. Ya silakan mungkin baca komentar-komentarnya, ada nggak polisi yang protes pada saya. Saya justru, saya dituduh memporak-porandakan, ya mohon maaf. Mungkin dia yang berwenang gitu menilai saya, dia pejabat atau dia apa-apa, saya mohon maaf kepada, kan banyak pejabat kan. Hari ini saja kabarnya ada pejabat yang baru dilantik jadi menteri gitu kan. Saya nggak tahu juga. Ya mungkin dia pas dilantik jadi apa pejabat di Polri, saya nggak tahu juga, saya mohon maaf sekali. Kurang baca. Maklum lah ya. Mohon maaf dengan kebodohan saya dan dengan ketololan saya. Semoga sering, mulai nanti sore saya akan nyetel TV. Saya akan lihat ya, apakah tampil di Qatar atau Al Jazeera atau di apa namanya, ya TV-TV top lah. Siapa tahu nanti satu saat bisa ada satu frame ya Pak.
Jadi bisa lebih ngobrol lebih banyak mungkin. Ya nggak mungkin lah saya disandingkan dengan dia. Bukan kelas saya, dia jauh di atas saya. Saya ini kelas Upin Ipin. Oke, selamat lah ya. Mohon maaf kepada siapa namanya tadi? Ricky. Saya maaf, kita yang namanya tadi disebut, namanya pun saya susah hafal. Mohon maaf atas segala kebodohan dan kelemahan saya. Saya salut pada Anda. Tapi kalau dari saya mengkritik boleh, menghujat jangan. Itu saja sih Pak. Mbah Tidar dulu bergabung waktu di AKB itu diajarkan bahwa itu pecah keluar jangan sampai. Di dalam kita boleh berantem, tapi keluar jangan sampai. Nah ini saya nggak tahu dulu di lembaga mana dia. Saya curiga juga dulu bukan di Mbah Tidar dulu atau AKB ini. Kok ngomongnya belepetan terus gitu loh. Bang, berarti bisa dibilang abang dari sumber bilang jangan mencari pansos lah gitu, terutama untuk Pak Susno yang masih ibaratnya dulu dalam institusi Polri terus tapi sekarang meninggalkan, dan juga Reza Indragiri yang tidak ada wewenang untuk sebagai ahli bedah tapi kan cuma sebagai fisiologis forensik ini nggak memang gimana? Itu yang saya katakan tadi, karena mau cari panggung pansos yang bukan domain dia pun dimasukin sama dia. Kok bisa-bisa membedah masalah itu? Seperti masalah lalu lintas kamu, kok hanya di lalu lintas apa? Loh, masalah bedah mayat, emang keahlianmu apa? Kamu kan psikologi forensik, bukan dokter forensik. Ini harusnya yang punya kewenangan ini ngomong itu ke media tuh, dibuka supaya mata masyarakat terbuka juga. Jadi jangan hanya menerima daripada manusia-manusia cari panggung ini. Ayo kita tegakkan hukum, tapi hukum yang benar. Jangan manusia-manusia pansos ini sudah langsung masuk jadi hakim jalanan terus, membedah orang lain seolah dia jadi hakim, mempertanyakan pada orang lain. Mau jadi apa? Kemudian mengamini lagi tentang masalah sumpah pocong nih. Baik. Purnawirawan Polri itu loh, bisa-bisa saja amit-amit jabang baik. Ini loh, punya ilmu tinggi tapi kok dangkal penalarannya gitu loh. Bang, bicara dangkal, tapi kan dia juga punya statement yang kita anggap analisanya baik atau benar bang, karena dia kan kemarin sebagai saksi untuk membaguskan citra nama baik tertinggi atau Kapolri sendiri bang, karena kan dia juga bekas mantan Kapolri. Abang melihatnya gimana? Ini mah bukan bagus Polri, rusak. Ini ada tendensius nih, sakit hati ke dalam internal Polri. Kalau dia bilang saya cinta Polri, bohong besar. Dia bukan cinta Polri. Kalau cinta Polri bukan begitu caranya. Saya terpaksa marah juga ya. Saya sudah koordinasi dan komunikasi dengan angkatan 77 juga, dengan juga senior-senior semua. Sangat menyesalkan tindakan yang satu ini. Bukan cinta Polri kayak gitu. Cinta Polri semua kebobrokan Polri dibongkar-bongkar dia ke umum. Maksudnya apa? Kan digoreng-goreng. Kita tidak ada yang sempurna. Katakan ada oknum-oknum Polri yang nggak benar. Ayo kita kuliti ke dalam, kumpulkan, kita hajar, kasih tahu propam, ini loh anggotamu yang nggak benar nih, tindak tegas, tapi ke dalam, biar propam yang tindak, bukan publikasi ke umum supaya umum tahu kebobrokan polisi. Saya tidak menyatakan bahwa polisi itu bagus semua, tidak, ada oknum polisi yang brengsek kok. Saya harus terbuka gitu, ada oknum yang memainkan peranannya, memainkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ada aja, tapi oknum loh ya, bukan institusi. Tapi jangan dong ini dibongkar macam-macam seolah-olah bahwa seluruh anggota Polri junior-junior saya yang ada sekarang lagi aktif dobrok semua, tidak profesional katanya. Kamu aja nggak profesional dulu kok. Kalau kamu kalau profesional dulu kamu nggak saya periksa, dari tim kamu nggak saya tangkap dari bandara. Dari beberapa media katanya. Jadi nggak usah sok suci. Ada beberapa tim juga ya yang kebaca ya untuk mengkonfir ya apakah Sudirman baik-baik saja. Kalau nggak itu mantan Kapolri, apakah Sudirman itu benar-benar sudah ada di lapas gitu kan. Dan tim kami juga menyampaikan bahwa mereka tidak punya kepentingan selain kepentingan keluarga ya untuk kasus Sudirman. Itu memang susah banget ya, susah banget sekelas Pradi juga susah maksudnya nih. Ini juga ya kenapa juga mempunyai mekanisme. Ada tatanannya dalam pemeriksaan, namanya sidang kode etik. Saya tidak menyatakan apakah dia mau dipecat atau mau di apa. Ikuti sidang kode etik itu, ada propam. Saya orang propam.
tingkat pelanggaran, tingkat kesalahan, tingkat perbuatan yang dia lakukan nanti akan dianalisis. Kalau memang dalam peristiwa ini bahwa dia melakukan pelanggaran berat, itu kemungkinan dipecat atau dibebas tugaskan atau didemosikan dan lain sebagainya, ada domainnya. Jadi jangan pula seperti yang Anda katakan itu bahwa ini sudah menurut, ya kan menurut. Ini yang selalu yang menurut ini bukan menurut fakta hukum.